Jawab Raffi. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Ingin kukatakan sesuatu. 276. Marvin hancur. Selama lebih dari sehari lebih terbang dari Jakarta ke Texas, Marvin terus bertahan dan sengaja berpura-pura tidak takut akan bepergian ke luar angkasa. Namun, ketika tiba di pangkalan peluncuran dan mendengar bahwa dia akan pergi ke Mars, Marvin takut hingga dahinya berkeringat. Kenapa jadi pergi ke Mars? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali dari sana? Tanya Marvin. Mus menjelaskan sambil tersenyum, dibutuhkan 6 bulan bagi kita untuk pergi ke Mars dan ketika kita sampai di Mars, kita akan berada di sana selama 26 bulan. Kemampuan bahasa Inggris Marvin bagus. Dia mengumpat dengan menggunakan kata-kata kotor dengan suara yang keras, tinggallah di Mars selama 26 bulan. Gila apa? Di Mars tidak ada wanita dan tidak perlu perang. Jangan bilang kalian ingin membangun markas di sana. Aku akan kembali dalam seminggu. Mus tertawa. Tuan Marvin, jadi begini. Kita pergi ke Mars saat jarak Mars paling dekat dengan kita, tapi ketika tiba di sana, kita sudah jauh dari bumi. Dari segi biaya ekonomi, kita harus menunggu sampai Mars paling dekat dengan bumi lagi sebelum kita dapat kembali. Mars akan paling dekat dengan bumi setiap 26 bulan, jadi kita harus tinggal selama 26 bulan. Sean menepuk pundak Marvin dan berkata, Tuan muda Marvin, hanya lebih dari 2 tahun saja. Kamu masih begitu muda. Apa yang kamu takutkan? Anggap saja sebagai pelatihan. Marvin menepis Sean. Aku tidak akan pergi. Cepat antar aku pulang. Sean berkata tanpa basa-basi, Marvin, sepertinya kamu tidak mengerti situasi yang sedang kamu hadapi. Kamu yang sekarang harus pergi, apapun yang terjadi. Kecuali, kamu mau menjelaskan dengan jujur, kenapa kamu berbuat seperti ini. Marvin sangat marah. Sekarang dia tidak hanya terluka, tetapi bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak memiliki senjata dan dikelilingi oleh orang-orang Sean. Selain itu, ponselnya juga diambil sehingga dia tidak bisa menghubungi keluarganya. Bahkan jika keluarga Susetia mengetahui lokasi Marvin, tempat ini adalah Amerika Serikat dan merupakan wilayah Elon Musk. Di Amerika Serikat, keluarga Susetianya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Di dalam negeri keluarga Susetia masih bisa melawan Sean, tetapi di luar negeri mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Marvin menggertakkan giginya. Oke, jika harus pergi ke Mars, pergi saja. Kami putra dan putri keluarga Susetia tidak akan pernah takut pada kalian para bajingan dari keluarga Yuwono. Marvin mengolok Sean sebagai seorang bajingan dan setiap kali dia melihatnya, terdapat tatapan membunuh di matanya. Sean tahu Marvin pasti punya kisah dan dendam padanya. Selain itu, dendamnya tidak kecil. Hanya saja, Sean tidak bisa mengingat kapan dia pernah menyinggung perasaan Marvin. Bawa dia turun. Atas perintah Sean, Marvin dibawa pergi oleh 2 orang. Karena akan segera pergi ke Mars, dia ditempatkan di ruangan yang sama dengan para astronot. Salah satu astronotnya adalah orang Kanada dari Quebec yang bahasa Inggris dan bahasa Prancisnya bagus. Kebetulan Marvin bisa berbicara bahasa Inggris dan bahasa Prancis dengan baik, jadi keduanya mulai mengobrol. Marvin bertanya, kawan, apakah migrasi ke Mars yang dikatakan Mus dapat diandalkan? Apa akan ada bahaya dalam kepergian kita ke Mars kali ini? Sambil makan, astronot kulit putih itu berkata, jangan khawatir, kawan. Kita akan sangat aman. Kami jamin akan membawamu kembali dengan selamat. Senyuman muncul di sudut bibir Marvin, lalu dia berkata dalam hati, Sean, aku sudah mempermainkan istrimu, tapi karena kamu tidak berani membunuhku, kamu mengirimku ke Mars. Tapi, aku akan pergi ke Mars dan kembali dengan selamat. Pada saat itu, kamu tidak akan berani menyentuhku lagi. Aku akan menganggap ini sebagai liburan. Marvin sangat senang dan merasa ini jauh lebih baik daripada dibunuh, dikebiri, dan direndahkan. Bagaimanapun juga, beberapa orang yang menyinggung Sean sebelumnya, seperti Cahyadi dan Yoga, semuanya tidak berakhir dengan baik. Pada saat ini,
Astronot tiba-tiba mengubah perkataannya, tapi, semakin lama kita tinggal di Mars, akan semakin banyak bahaya yang kita hadapi. Bahaya? Bahaya apa? Marvin buru-buru bertanya. Astronot menjelaskan, ketika kita terbang di luar angkasa, karena kurangnya olahraga dan gravitasi, kualitas dan kekuatan tubuh menurun. Ketika kita kembali, kekuatan otot akan turun sebanyak 40%. Apa? Marvin tercengang. Walaupun dia memiliki paras yang cantik, hal yang selalu dibanggakan olehnya bukanlah penampilannya, melainkan kekuatannya. Dia adalah pria yang kuat dan selalu melatih otot-ototnya. Tetapi, begitu dia pergi ke Mars dan kembali, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan menjadi sia-sia. Astronot itu melanjutkan, selain itu, otak kita akan merosot sangat parah. Jika menghabiskan terlalu banyak waktu di luar angkasa, akan ada sangat banyak cairan di otak kita. Marvin terkejut lagi. Apakah saat kembali, aku akan mengalami keterbelakangan mental? Dasar Sean bajingan. Astronot lagi-lagi berkata, selain itu, fungsi ginjal juga akan melemah. Jika sekarang kamu punya pacar, kamu harus berhubungan seks dengannya beberapa kali dulu sebelum pergi ke Mars. Kamu mungkin tidak dapat melakukannya setelah kamu kembali. Marvin yang marah sangat ingin mengeluarkan kata-kata kotor. Sebenarnya astronot ini sudah diatur oleh Sean. Dia sengaja meminta astronot mengatakan sesuatu yang menakutkan untuk menakut-nakuti Marvin. Benar saja, aku sudah tahu akan begini. Aku sudah menindas istrinya, jadi dia tidak mungkin membuatku hidup dengan nyaman. Marvin sangat percaya pada kata-kata yang sudah dilebih-lebihkan ini. Ketika para astronot melihat Marvin sama sekali tidak memahami pengetahuan luar angkasa, mereka semakin melebih-lebihkan dan berkata, sebenarnya, ini masih bukan hal yang paling menakutkan. Tahukah kamu apa yang paling menakutkan? Apa? Mata Marvin melebar. Sang astronot menghela napas berat. Ada banyak lubang hitam misterius dan tak terduga di alam semesta. Begitu kita terseret ke lubang hitam, kita pasti akan mati dan terperangkap dalam lubang hitam selamanya. Sementara, meski kita tidak terseret, begitu kita mendekati lubang hitam, waktu akan berlalu dengan cepat. Apakah kamu tahu apa artinya bagi kita jika waktu berlalu dengan cepat? Marvin menelan ludah ketakutan. Maksudnya, apa? Astronot itu berkata, apa kamu sudah menonton Interstellar, buatan Nolan? Sang pemeran utama pergi ke luar angkasa dan ketika kembali, putrinya sudah menjadi seorang wanita tua, bahkan bisa menjadi nenek sang pemeran utama. Demikian pula pada saat kita kembali. Kita mungkin baru pergi selama 2 atau 3 tahun, tetapi di bumi mungkin kita sudah pergi selama berpuluh-puluh tahun. Artinya, saat itu kerabatmu sudah tua atau mungkin sudah tidak ada lagi. Hei, kawan, sebelum kamu pergi, telepon orang-orang tercintamu. Mungkin ini panggilan terakhirmu dengan mereka. Mendengar ini, Marvin benar-benar ketakutan. Tidak, kakekku berusia lebih dari 70 tahun. Ketika aku kembali, aku tidak akan bisa melihat kakekku lagi. Bahkan juga orang tuaku. Juga pacarku. Ketika aku kembali, dia sudah menjadi wanita tua. Juga kakakku. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa menanggungnya. Aku tidak bisa pergi ke Mars. Untuk pria tangguh seperti Marvin yang dibesarkan di militer, terkadang ancaman pembunuhan tidak akan bekerja padanya. Tetapi, ada begitu banyak hal di dunia yang lebih menakutkan daripada kematian. Marvin dapat menerima kematian, tetapi dia tidak dapat menerima jika ketika dia kembali, semua kerabatnya akan mati dan dunia sudah berbeda. Sean, Sean, sini kamu. Marvin dengan putus asa meneriakkan nama Sean di pintu. Bersambung. Ingin kukatakan sesuatu. 277. Rahasia yang tersembunyi di lubuk hati terdalam. Marvin dikunci di ruangan oleh Sean dan tidak bisa keluar, jadi dia terus menggedor pintu dan terus saja berteriak. Setelah beberapa saat, Andy yang bertugas menjaga Marvin pun datang dan berteriak, Marvin, untuk apa kamu berteriak? Jaga perilakumu dan bersiaplah untuk pergi ke Mars. Marvin yang ada di dalam balas berteriak, pergi apanya? Aku tidak akan pergi ke Mars. Cepat panggilkan Sean untukku.
Saat mengetahui bahwa Marvin sudah ketakutan, Andi pun memanggil Sean. Sean datang ke ruangan Marvin, lalu menatap wajah Marvin yang ketakutan dan bertanya, "Sudah kamu pikirkan baik-baik? Pergi ke Mars atau jelaskan semuanya padaku dengan jujur." Dalam hidupnya, Marvin tidak pernah menyerah. Bahkan jika dia dipukuli sampai memar-memar, dia tidak akan mengaku kalah. Namun, kali ini, dia takut. Dia benar-benar takut. Marvin berkata, "Jangan kirim aku ke Mars. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya." 2 menit kemudian, Sean meminta astronot, Andi, dan yang lainnya untuk keluar. Kini hanya tersisa Sean dan Marvin di dalam ruangan. "Katakan, kenapa kamu berhubungan dengan Gianna? Dasar bajingan." Sean menatap Marvin dengan marah. Jika dia tidak ingin tahu jawabannya, dia pasti sudah melukai Marvin sejak tadi. Namun, Marvin masih keras kepala. "Kamu yang bajingan, Sean. Jika kamu tidak melakukan hal bejat seperti itu pada kakakku, apa aku akan meniduri istrimu?" Sean tertegun sejenak. "Siapa kakakmu? Aku sudah melakukan hal bejat apa?" Sean selalu diajari kakeknya untuk menjadi orang yang baik. Dia yakin bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini sudah cukup baik. Dia tidak pernah melukai siapapun, kecuali masalah yang satu itu. Marvin mendengus dingin. "Sean, apa kamu sendiri tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan sampai harus aku yang mengatakannya? Kamu benar-benar orang baik. Aku tahu semua hal kotor yang sudah kamu lakukan." Napas Sean jadi memburu. Dia tidak ingin mengingat kejadian itu. Setelah waktu yang lama, Sean bertanya, "Siapa nama kakakmu?" "Maureen Susetia," jawab Marvin. Sean kembali bertanya, "Apa dia pernah ke medan perang Suriah?" Marvin mengiyakan, "Ya." Sesaat Sean menundukkan kepalanya dan menjadi begitu emosional. Kenangan yang sudah lama disembunyikan jauh di lubuk hatinya dan sudah lama tidak ingin diingat pun muncul kembali di benaknya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Selama Sean menjalani pelatihan di medan perang 4 tahun lalu di medan perang Suriah, dia beristirahat di pangkalan bersama rekan satu timnya. Dar, dor, dar, dor, dar, dor. Suatu ketika, tiba-tiba ada suara tembakan. Musuh tiba-tiba menembaki markas mereka. Suara tembakan terus terdengar tanpa berhenti. Sean dan sekelompok rekan tim pun melawan sambil mundur. Pada akhirnya, tembakan musuh terlalu kuat dan datang dengan penuh persiapan. Semua rekan tim yang mundur bersama Sean terbunuh. Sementara, Sean juga dikelilingi oleh 3 orang yang masing-masing mengenakan tudung kepala dan membidik Sean dengan AK di tangannya. Sean dalam bahaya. Pada saat ini, Sean mengeluarkan liontin berinisial huruf S, lalu meletakkan senjatanya dan mengangkat tangan menyerah sambil berteriak, "Jangan tembak! Jangan tembak!" Sean takut mereka tidak mengerti ucapannya, jadi dia menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa-bahasa lain untuk memberitahu mereka agar tidak menembak dirinya. Sean kemudian berkata dalam bahasa Arab, "Saya berasal dari keluarga Yuwono." Charles mengirim anak-anak keluarganya ke tempat berbahaya seperti medan perang untuk mendapatkan pengalaman. Tentu saja mereka tidak mungkin mati dalam pertempuran. Dia menyapa tiap bos dari pihak lawan. Setelah menyapa semuanya, dia juga memberi mereka banyak keuntungan. Sean diberitahu bahwa jika ada bahaya, dia bisa mengeluarkan liontin keluarga Yuwono untuk mengungkapkan identitasnya. Sean menyerahkan liontin pada tentara yang mengenakan tudung kepala dan berkata, "Berikan liontin ini pada bos kalian. Kalian akan diberi hadiah." Tidak lama kemudian, para tentara tadi memberikan liontin tersebut pada atasan mereka. Namun, setelah atasannya mengambil liontin itu, Sean tidak langsung dilepaskan, tetapi dikunci di dalam sebuah ruangan kecil yang gelap. Tentu saja Sean tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan terus berteriak, "Kenapa kalian mengunciku?" Orang di luar pintu memberitahu Sean, "Seseorang ingin memberimu hadiah. Setelah kamu mencicipi hadiahnya, kamu bisa pergi." Tidak lama kemudian, seorang wanita dilemparkan ke dalam ruangan gelap itu. Sean tidak tahu seperti apa wajah wanita ini karena tidak ada cahaya di ruangan itu,
jadi dia hanya bisa tahu dari suara tangisannya bahwa seharusnya wanita itu masih sangat muda. Sean tidak mengerti kenapa mereka memperlakukannya seperti ini dan terus berteriak, "Biarkan aku keluar. Kenapa kalian mempermainkanku?" Orang di luar pintu tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak menerima hadiah ini, kalian berdua tidak akan pernah keluar." Sean dikurung di ruangan gelap selama 6 jam. Tidak peduli bagaimanapun dia berteriak, orang-orang di luar menolak untuk membuka pintu dan membiarkannya keluar. Dia mencoba berbicara dengan wanita di ruangan gelap ini dalam bahasa Arab dan Prancis, tetapi wanita itu tidak menanggapi selain menangis. Pada akhirnya, Sean hanya ingat bahwa mulutnya kering dan haus. Sementara, wanita itu tampaknya sudah tidak memiliki kekuatan untuk menangis. Saat itu, Sean berpikir dalam hati bahwa lagi pula wanita yang dikirim kemari juga seorang wanita yang sudah seperti pelacur militer dan sudah pernah dipakai oleh banyak pria. Akhirnya, Sean melakukan apa yang mereka minta. Namun, baru kemudian Sean mengetahui bahwa ternyata ini pertama kalinya bagi wanita itu. Terlebih lagi, ketika wanita itu dibawa pergi, Sean dapat melihat sosok punggungnya dengan jelas. Dia adalah seorang wanita Asia dengan aura dan sosok tubuh yang sangat bagus. Setelah mengetahui ini, Sean terus merasa bersalah pada wanita itu. Namun, dia masih tidak tahu kebenaran dari masalah ini dan kenapa di sana dia bisa bertemu dengan seorang wanita cantik yang masih murni. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Apa kamu sudah ingat? Dasar bajingan. Marvin menatap tajam ke arah Sean. Pada saat ini, Sean mengerti kenapa Marvin membencinya. Ternyata wanita yang dikurung di kamar gelap dan kecil bersama Sean di medan perang adalah kakak perempuan Marvin sekaligus putri keluarga Susetia, Maureen Susetia. Kenapa dia bisa pergi ke medan perang? Tanya Sean. Marvin mendengus marah. Sebaiknya kamu tanyakan sendiri mengenai masalah ini pada kakakku. Sean berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke, aku juga harus minta maaf padanya. Di mana kakakmu sekarang? Aku akan menemuinya. Meskipun sudah melakukan sesuatu yang salah, sebagai seorang pria, sudah seharusnya Sean memiliki keberanian untuk menghadapi kesalahannya. Selain itu, mengenai hal itu, Sean juga tidak punya cara lain. Dia melakukan itu juga untuk menyelamatkan mereka berdua. Jika tidak, keduanya mungkin mati kelaparan di ruangan gelap yang kecil itu. Bogor, jawab Marvin. Sean tahu Bogor adalah dasar keluarga Susetia. Dia pun berkata, "Oke, aku akan pergi ke sana bersamamu." Mereka segera berkemas dan bersiap untuk pergi. Melihat Sean dan yang lainnya pergi, Elon Musk mencoba sekuat tenaga untuk menahannya. Tuan Marvin, tidak jadi pergi ke Mars. Jika kamu tidak menyukai Mars, kami juga memiliki tujuan lain yang bisa kamu pilih. Marvin ketakutan dan melarikan diri. Tuan Musk, aku tidak ingin pergi ke luar angkasa manapun. Aku hanya ingin tinggal di bumi. Elon Musk meraih tangan Marvin. Tinggalkan informasi kontakmu. Jika suatu hari kamu berubah pikiran, aku akan menjemputmu. Marvin menepis Elon Musk. Tidak akan ada hari seperti itu. Bersambung.